Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muti dari kelas 5C, jurusan Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya mengenai buku Perbandingan Administrasi Negara yang ditulis oleh Bapak Irfan Baharudin SOS MAP. Nah, yang membahas bagaimana sistem administrasi negara di berbagai negara memiliki perbedaan dan persamaan baik dari struktur, pemerintahan, kebijakan publik, maupun budaya birokrasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara dengan dosen pembimbing Dr. Mairina SIP MAP. Melalui video ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya perbandingan administrasi negara sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Nah, langsung saja, ini hasil perbandingan, hasil resume dari buku Perbandingan Administrasi Negara. Langsung saja, dasar-dasar perbandingan administrasi negara, studi perbandingan administrasi negara termasuk dalam kategori ilmu pemerintahan sebelum abad ke-20. Perbandingan administrasi negara terdiri dari 3 konsep utama, yaitu perbandingan, administrasi, dan negara. Perbandingan mengacu pada mengevaluasi 2 item yang sama dengan objek tertentu. Perbandingan administrasi negara merupakan studi yang membandingkan sistem dan praktik administrasi publik di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memahami variasi administrasi negara dan mengambil pelajaran bagi perbaikan sistem pemerintahan. Perbandingan administrasi memiliki fungsi sebagai alat analisis, evaluasi, dan pengembangan administrasi publik. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan global, modernisasi, dan tuntutan reformasi birokrasi. Pendekatan perbandingan administrasi negara. Buku ini menjelaskan berbagai pendekatan perbandingan administrasi negara, antara lain pendekatan filosofis. Secara filosofis, negara-negara barat menganut paham ideologinya dalam pengembangan sistem ketanegaraannya. Serikat, Prancis dan Jepang dengan ideologi liberalisme, Uni Soviet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam, dan Indonesia berdasarkan Pancasila. Pendekatan filosofis yang menekankan nilai dan falsafah dasar negara. Lalu ada pendekatan politis, yaitu administrasi negara yang menekankan pada fungsi politik dalam negara. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama ada memberikan pengetahuan ke arah penguasaan negara, lalu mempertahankan kekuasaan atau kedudukan atas negara, lalu ada mengatur hubungan antar individu dengan negara, hubungan antar kelompok dan antara kelompok dengan negara, dan mengatur hubungan negara. Lalu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam pengelolaan negara melihat bahwa seluruh komponen pengelolaan secara keseluruhan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga apabila salah satu komponen tersebut terganggu, maka komponen lain juga akan terganggu. Di Indonesia misalnya, DPR terkait erat dengan Presiden, Presiden terkait erat dengan MPR, MPR terkait erat dengan Dewan Perwakilan Daerah. Lalu ada pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis adalah pendekatan yang hanya berkaitan dengan perumusan hukum dan proporsi ilmiah. Sedangkan pendekatan ideografis berfokus pada keadaan yang unik seperti pemerintahan tertentu, negara-negara bagian tertentu, dan organisasi tertentu. Lalu yang terakhir ada pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis dalam pengelolaan suatu negara adalah pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan, tempat atau wilayah yang diduduki oleh negara. Ekologi administrasi adalah salah satu yang mempengaruhi dan mempengaruhi manajemen, yaitu politik, ekonomi, budaya,
teknologi, keamanan, dan sumber daya alam. Lalu ada hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Administrasi negara berasal dari ilmu politik dengan tujuan agar proses kegiatan kenegaraan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suradita pada tahun 1993. Administrasi negara juga berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Selain itu, administrasi negara memiliki berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum, manajemen, psikologi, antropologi, bahkan studi baru seperti sibernetik. Lalu ada studi analisis perbandingan administrasi negara. Dalam melakukan studi perbandingan administrasi negara, diperlukan metode dan tahapan yang sistematis, mulai dari penentuan objek, pengumpulan data, analisis perbandingan, hingga penarikan kesimpulan. Karena tidak semua item dapat dibandingkan secara rasional, maka langkah perbandingan harus dengan baik dan metodis. Hal-hal berikut yang dapat dibandingkan yaitu keadaan wilayah suatu negara, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, keadaan politik, lingkungan atau geografi, lalu ada hukum dan sebagainya. Lalu ada aspek yang dibandingkan meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik. Birokrasi perbandingan administrasi negara. Birokrasi merupakan elemen penting dalam administrasi negara. Misalnya ketika ditanya organisasi apa yang paling mereka butuhkan dalam hidup, mereka semua semuanya hampir sama ini, menjawab birokrasi. Karena dari sebelum lahir sampai matinya seseorang akan selalu berhadapan dengan birokrasi. Istilah birokrasi ditemukan oleh Vincent de Gournay dalam suratnya tertanggal 1 Juli 1766 yang dikirim oleh Baron de Grimm. Karakteristik birokrasi antara lain adanya hierarki, pembagian tugas yang jelas, aturan formal, dan profesionalisme aparatur. Buku ini juga menekankan pentingnya etika birokrasi seperti kejujuran, netralitas, tanggung jawab, dan orientasi pada pelayanan publik. Lalu ada faktor-faktor ekologi dalam perbandingan administrasi negara. Faktor ekologi mempengaruhi besar terhadap sistem administrasi negara. Faktor alam seperti kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam itu dapat mempengaruhi kebijakan dan struktur administrasi. Faktor sosial, khususnya ideologi negara, membentuk arah dan karakter pemerintah. Selain itu, pengembangan budaya birokrasi menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Melalui buku ini, Ilvan Baharudin menegaskan bahwa perbandingan administrasi negara merupakan pendekatan penting untuk memahami dinamika administrasi publik di berbagai negara. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain. Kemudian kita bisa mengadopsi atau kita bisa mengkombinasikan administrasi negara tersebut dengan sistem yang telah kita miliki. Dan kemudian kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan bernegara guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil resume dan hasil dari penjelasan saya dapat menambah wawasan bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam STIA.